Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Sabila Fahmia. Saya dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan bab 12, yaitu tentang keamanan sistem informasi dan etika teknologi informasi pada bisnis. Pada bab 12 ini, kita akan membahas mengenai permasalahan keamanan sistem informasi dan bagaimana mengendalikan keamanan sistem informasi. Terlepas dari berbagai teknik dan alat, keamanan sistem informasi merupakan isu penting. Hal terpenting dalam mengamankan sistem informasi ada dua. Pertama, yaitu keamanan sistem informasi adalah proses integral dan terjadi terus-menerus dan bahkan hanya ada permasalahan. Kedua adalah manusia merupakan titik terkuat sekaligus terlemah dalam sistem informasi. Untuk itu, kesadaran dan edukasi berkelanjutan merupakan kunci utama. Keamanan sistem informasi menurut G.J. Simmons adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Bicara mengenai keamanan informasi, tentu kita tidak lepas dari pembahasan mengenai 3 hal yang sering disebutkan dengan istilah CIA, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Selain ketiga hal ini, masih ada beberapa aspek keamanan yang lain. Fokus dari ketiga aspek ini, setiap tipe sistem dan organisasi tentu berbeda dalam menggunakannya. Karena itu, pahami ketiga aspek yang merupakan fundamental dari keamanan. Yang pertama adalah confidentiality, yaitu aspek atau kerahasiaan adalah hal yang biasa dipahami di keamanan, yaitu hanya orang yang memiliki hak akses yang dapat melihat data. Yang kedua, integrity. Aspek integrity adalah memastikan tidak ada perubahan data tanpa izin dari pemilik hak. 3. Availability. Sistem informasi berbasiskan teknologi mengharuskan sistem dan data selalu tersedia serta dapat diakses pada saat diperlukan. Pentingnya keamanan sistem informasi dalam bisnis dan UU ITE. 1. Pada tahun 2013, serangan terhadap keamanan informasi tetap didominasi oleh virus. Maraknya pencurian identitas dan cyberwar telah menjadi bagian diskusi. 2. Di tahun 2014, perdagangan saham di Singapura sempat terhenti karena ada gangguan pada software. 3. Pada tahun 2016, DNS server diserang oleh DDoS dengan memanfaatkan bantuan botnet. Selanjutnya, yaitu beberapa regulasi lain juga dapat digunakan untuk menjaga kerahasiaan data dan keamanan sistem informasi. Di antara lain, 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi. 2. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269 tahun 2008 mengatur kerahasiaan data rekam medis pasien di institusi kesehatan. 3. Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 mengenai ketentuan umum perpajakan mengatur mengenai kewajiban wajib pajak untuk menyimpan data perihal perpajakan minimal 10 tahun. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rokmana Aulia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan sebelumnya. Yang pertama, hak informasi, privasi, dan kebebasan. Privasi didefinisikan sebagai hak seseorang untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan maupun campur tangan individu maupun organisasi lain termasuk negara. 2. Hak kepemilikan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah produk berwujud maupun tak berwujud yang diciptakan oleh pemikiran individu maupun organisasi. Ada beberapa hak kekayaan intelektual yang bisa digunakan, yakni yang pertama, rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis.
Kedua, hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang memberikan izin untuk tidak mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. 3. Hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil inventasinya di bidang teknologi. 4. Merek dagang, yakni sebuah tanda yang berbentuk gambar, nama, beberapa huruf, beberapa angka, formasi, warna, atau gabungan dari beberapa unsur yang mempunyai daya pembanding dan dipakai dalam aktivitas perdagangan barang atau jasa. 5. Desain industri adalah kreativitas mengenai bentuk, komposisi, atau formasi, garis, warna, atau kombinasi dibanding yang berupa 3 dimensi atau 2 dimensi. Selanjutnya, yang ketiga, permasalahan liabilitas terkait komputer. Secara umum cukup sulit untuk menuntut pertanggungjawaban produsen perangkat lunak jika ada masalah pada produknya, apalagi jika produk perangkat lunak tersebut dianggap seperti buku yang tersebar luas dan digunakan banyak orang. 4. Kualitas sistem. Mengembangkan suatu sistem informasi yang baik merupakan upaya yang tidak mudah. Suatu sistem informasi besar biasanya dikerjakan oleh beberapa kelompok yang berbeda. Kelima, kualitas kehidupan. Dampak negatif penggunaan teknologi informasi tidak hanya berhenti pada pelanggaran hak pribadi dan hak milik individu saja, melainkan juga dapat berdampak pada kualitas kehidupan manusia. Baik, selanjutnya saya Eva Nur Ainiyah. Isu etika telah ada sebelum adanya teknologi informasi, dan dengan adanya sistem serta teknologi informasi dapat menciptakan kesempatan baru bagi perilaku kriminal dan kejahatan. Adanya teknik data dan analisis dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam menganalisis data individu yang dikumpulkan. 1. Profiling. 2. Non-obvious relationship awareness atau disingkat NORA. Etika penggunaan teknologi informasi pada bisnis. A. Memahami etika. Etika atau etik didefinisikan sebagai prinsip tentang hal baik dan salah di mana prinsip tersebut digunakan oleh seseorang dengan kehendak bebas untuk membuat keputusan dan membimbing perilakunya. Perkembangan teknologi informasi seperti internet, perangkat telekomunikasi bergerak, perdagangan elektronik, dan lainnya membawa permasalahan etika baru. B. Etika dalam masyarakat informasi. Ketika membuat keputusan secara etis, maka manusia tersebut bertanggung jawab atas konsekuensi pilihannya. Konsep dasar yang mendasari pembuatan keputusan etis ada 3, yaitu tanggung jawab, akuntabilitas, dan liabilitas. Ketika dihadapkan dengan situasi yang tampaknya untuk menyajikan isu-isu etis, bagaimana Anda harus menganalisasinya? Mengikuti proses 5 langkah akan membantu. Pertama, mengidentifikasi dan menggambarkan fakta dengan jelas. Kedua, tentukan konflik atau dilema yang terjadi. Ketiga, mengidentifikasi pemangku kepentingan. Keempat, mengidentifikasi alternatif keputusan yang dapat diambil. 5. Identifikasi potensi konsekuensi dari pilihan. Setelah melakukan analisis etika, maka tiba saatnya untuk membuat keputusan dengan cara memilih alternatif yang terbaik dalam situasi yang dihadapi. Ada beberapa prinsip etika yang dapat membantu dalam memilih alternatif terbaik, yaitu 1. Golden Rule. Kedua, Categorical Imperative. Ketiga, jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang kali, maka tidak selayaknya suatu tindakan dilakukan. 4. Utilitarian Principle. 5.
memilih tindakan yang menghasilkan kerugian paling minimal. Keenam, dalam melakukan tindakan, kita berasumsi segala sesuatu yang ada, baik berwujud maupun tidak berwujud, ada pemiliknya, kecuali dinyatakan secara jelas tidak ada pemiliknya. Itu tadi penjelasan kami tentang bab 12. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.